seapes-apesnya kita itu benar-benar nggak punya passion yang tadi sampai ekstrimnya bicara masalah nikah tadi, kalau pilihannya ada tinggal survive sama compromise sambil cari peluang lagi, terus kita mesti ngapain? Ya bangun passionnya, cari angle, mungkin belajar apa, mungkin ada finance yang lebih menarik, mungkin ajak ngobrol tadi istrinya, ternyata kalau ajak ngobrol tapi sambil merem enak ya gitu misalnya. Misalnya gitu loh, atau udah deh gak usah diajak ngobrol, diliatin aja gitu. Kalau misalkan nggak ada diajak ngobrol, hal seperti itu ada ketemu. Jadi ini kan kalau dari perjalanannya Om ya, tadi dari IBM, dari organisasinya udah mentok nih. Intinya maksudnya duit itu udah bukan ini lagi, bukan lagi masalah ekonomi. Nah, ujung-ujungnya nyelek duit. Isinya duit. Itu kan dari peak karir gitu kan. Nah terus akhirnya memutuskan untuk ya maksudnya freelance atau jadi motivator sekarang gitu kan. Nah itu nggak usah kan sukses kalau udah ini jadi ini. Itu seperti apa Om mengantisipasinya? Kalau misalnya dari top terus tiba-tiba pengen Ini kalau di teori manajemen itu ada teorinya Maslow. Teori itu teori tentang motivasi. Kurang lebihnya mirip sama passion lah. Kalau aku analoginya. Dari yang paling bawah untuk cuma cari makan, kulit tadi, sekedar gue pokoknya besok bisa makan segala macam, passionnya cukup bisa di situ, tapi dia bisa kerja apapun gue ambil, kuliah apa segala macam, passion dari makan. Terus naik berupa ada 5 level afiliasi sama orang, passion disayang itu juga ada tuh segala macam. Terakhir itu adalah ini aktualisasi diri gitu. Jadi di saat sudah sampai satu titik misalnya udah sampai levelan CEO atau levelan si level lah ya gitu. Mau ngapain lagi sih, gue paling pindah industri, dari ngurusin telkom ngurusin bank kali, ngurusin apa itu, mau ngapain lagi ya. Udah kebanyakan kan terus punya bikin yayasan, bikin partai, jadi menteri pariwisata kalau emang passionnya ke sana kayak gitu-gitu. Tapi itu kan udah bukan semata-mata duit yang dicari. Kalau berbicara duit mungkin banyak kan jadi CEO Telkom gitu, udah jelas tiap bulan tanggung jawabnya, tapi ada satu hal yang namanya jenuh Pak gitu. Bosen di 8 tahun dihajar, digebukin, suruh cari revenue segala macam. Jenuh itu berarti pastinya udah nggak ada atau gimana? Nah, jenuh itu di saat ininya udah mulai melemah. Tapi dia masih punya passion. Nah, kalau ini sudah melemah, terus kita masih punya passion, kita di saat melakukan evaluasi, kita cari apa untuk membangun komitmen lagi nih. Panas-panasin lagi nih, gitu loh. Misalnya tadi kalau kulit udah melemah, dia udah bosen nih, masang ini udah tahu, ngerjain ini udah ini, segala macam. Di saat itu jawab pertanyaan Mas Cepul tadi, ya wes, aku coba bikin tim. Di IBM aku selalu kerja sendirian, organisasinya matriks, nggak punya anak buah, tapi banyak orang di kiri kanan yang mesti aku gerakin untuk bisa jualan. Nah, terus coba deh aku pengen punya anak buah, pengen keluar, pengen ngedidik anak buah segala macam, mampu nggak sih aku gitu. Nah, itu salah satu aku merefresh komitmen. Passion tetap ada. Passionku adalah IT. Gitu. Contoh passion itu IT, aku kuliahnya teknik kimia. Gitu. Punya peluang kerja di oil company. Kuliah S2, balik-balik kerja di IT. Karena hobi. Nah, ini buat apa? Orang yang lihat hasrat, passion itu yang paling gampang itu hobi. Hobi coding mereka jadi developer karena passionnya di situ. Bah, jadi istri pejabat. Putusin. Ngomong pacarnya nggak jadi pejabat. Ya, dari mana? Gitu. Jadi passion itu juga nggak itu yang penting nggak tertutup. Kayak misalnya passion developer atau passion operasional gitu. Kita bisa nggak sih punya passion? Gue pengennya jadi bos aja. bisa. Dimanapun itu mau finance mau apa pokoknya gue harus jadi bos gitu. Ya. Itu sama nggak sama? Kira-kira pertanyaannya sama nggak sama anak kecil gue pengen jadi dokter? Passion cita-cita balik kali itu. Nah, iya. Enggak, maksudnya sama, kurang lebihnya sama, Pak. Problemnya adalah
di saat kita pengen jadi bos atau pengen jadi pasien pada dokter, jadi dokter, kita mengidentifikasi ini nggak sih? Gitu. Mau jadi bos, oke, bos yang kayak apa? Ini dulu dong, yang dilihat gitu. Bos yang kayak apa sih? Bos yang bagi-bagi duit segala macam. Gimana cara cari duit? Ya kalau ini malas ngembangin ini ya seperti yang pernah bilang sama dia, yang ngepet. Yang penting bisa bagi-bagi duit. Kasarnya gitu loh. Di sini nggak ada tulis lah. Kalau aja masuk kategori hoki lah. Gitu. Tapi poin aku adalah kita kan sudah mendefinisikan biarpun simpel pengen jadi bos di industri apapun gitu. Terus tarik lagi mundur dari sisi bos, kalau jadi bos itu sebenarnya apa yang menarik buat gua untuk sehingga gua pengen jadi bos. Diidentifikasi terus gitu. Sama kayak cari root cause sebenarnya. Begitu ada nih Mas, coba deh. Bos itu apa sih yang keren? Gak enak nih, bisa nyuruh orang segala macem. Cari belajar tentang ini. Gitu. Kok bosnya kayaknya enak nih, dia bisa cerita visi mau gini. Explore gimana cara ngembangin visi dan lain sebagainya. Bos kan cuma setting visi, bagi-bagi kerjaan, jalanin. Kan gitu kan kira-kira bos yang sono gitu. Nah, belajar cara ini visi. Jadi nggak usah ngomongin technical skill bisa belakangan kalau udah ini. Tapi prioritasnya di leadership, vision. Passion jadi motivator. Gitu. Ini yang dipelajari. Ini cuma sebagian yang aku tulis, banyak lagi yang sebenarnya lebih detail. Semakin detail sebenarnya semakin bagus, cuma untuk ngasih gambaran aja seperti ini. Yang paling gampang untuk ngetes passion itu sebenarnya di family. Role modelnya jelas orang tua sendiri, tetangga segala macam bisa kita lihat. Yang kadang-kadang kita nggak definisiin, kalau udah berkeluarga career plan-nya apa gitu. Ya itu tadi menyekolahin anak sampai ini. Begitu anak udah sekolah semua, mau ngapain lagi? Pertanyaan anak sekolah tadi, gitu kan? Gimana mengatasi ini? Nikah lagi. Bisa jadi opsi. Mungkin nggak opsi. Nggak mudahnya sih, boleh nggak? Iya, lanjut. Oh, mungkin nggak ada orang yang sukses di 3 aspek itu. Kalau saya Tanpa bermaksud pasti ada satu yang korban gitu ya. At least. Tanpa bermaksud mematahkan semangat teman-teman yang di sini. Waktu kita cuma 24 jam sehari, Pak. Dipotong waktu tidur. Kalau mau sukses, ini anggap aja nggak bikin. Ini aku ngomongin non office. Bisa aja bisnis, wirausaha segala macam. Wirausaha bareng istri, mengkompensasi ini segala macam. Terus ini yang juga waktunya berkurang. Mau nggak mikirin ini, udah politik aja deh, partai. Itu berkah di situ, tinggal bagi waktu ini sama ini. Mungkin Pak, tapi realistisnya waktu kita 24 jam sehari. Kalau mau bener-bener nyoba penasaran, ini nih pelajarin. Gimana caranya bener-bener disiplin, bagi waktu, target yang tadi milestone kita cuma evaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan, setiap bulan kita review. Gua ukur KPI gue udah berapa jam nih main base gua sama keluarga di rumah, berapa jam di RT, berapa jam di sini, dan dari jam-jam ini gue udah berprestasi apa, udah gue ngasih quality time apa di sini, udah ngajarin apa sama anak gue, apa segala bla bla bla, detailin. Tapi ada di sini. Tapi jadi kayak robot dong. Belum tentu kalau dia punya passion jadi kayak robot, nggak salah. Ini karena mau ngomong itu karena kamu merasa maunya fleksibel, maunya ini gitu kan. Ya itu tadi. Di saat kita mendefinisikan ini, orang punya karakter masing-masing. Jujur, PR terberat aku sebagai atasan, sebagai manajer, membantu timku untuk mendefinisikan ini. Susah nyambungnya. Nabi pernah bilang nih, tahun depan pengen punya apa? CRV. Terus, kalau pengen punya CRV ya gimana? Ya jualan.
Terus jualan berapa banyak supaya bisa dapat CRV? Ya, nantilah tergantung kita lihat ininya dulu deh. Yang nggak didalami apa? Untuk bisa jualan sampai dapat CRV, skill apa yang perlu didalamin? Terus siapa aja yang mesti gua kontak? Nah itu ngecek nggak dia sebenarnya punya passion nggak jualan. Kalau emang nggak punya passion jualan dan tetap pengen punya CRV, cari lagi pejabat gitu, mumpung masih muda. Jadi ketahuan perempuan yang ngomong. Apa ya Pak? Kenapa aku cuman 2 slide ini aja? Karena aku sendiri pun nggak bisa disiplin sama ini. 2 shot aja 1 jam. Kurang deh, harusnya 24 jam udah 25 jam. Ada lagi nggak Tata? Yang lain? Boleh nanya nggak Om? Boleh, tapi karena ini sesinya orang lain udah bayar ya. Oh, aku izin dulu. Kang Mas boleh nanya ya? Boleh. Ini kan forum terbuka. Apa guys? Susahan mana sih ngejalanin passion yang ditemukan sendiri sama passion yang memang dibangun? Jadi kalau tadi kan ada passion yang dibangun karena misalkan udah ya keterpaksaan atau apapun, atau memang orang yang menemukan passion bukan karena keterpaksaan. Buat aku sama aja. Once itu jadi passion, itu passion. Mau itu dibangun orang dari orang lain segala macam. Kenapa orang cenderung memisahkan ini dibangun orang sama dibangun diri sendiri? Karena satu, dia merasa tidak sanggup untuk membangun passion itu sendiri, atau dia nggak tahu, padahal dia tidak cukup keras berusaha untuk mengidentifikasi passionnya. Cari role model, dialog apa segala macam. Kedua, maaf kata karakter budaya di sepanjang aku kerja itu pun moodnya adalah kalau emang bisa buang body. Kalau passionnya dibangun kan ini bukan passion gue sendiri, gue paksain gue bangun. Selalu ada escape clause yang dibikin seperti itu, sehingga kita lupa untuk benar-benar fokus di diri kita sendiri mau apa sih gitu. Contoh nih, belajar soft skill, presentation skill, belajar communication skill, belajar time management segala macam. Di Google aja. Kalau mau disiplin tadi, dari 24 jam kita di sini, berapa jam seminggu yang mau kita spend untuk belajar ini? Mau passionnya itu dibangun orang, kalau passionnya ada, bisa dibagi kok waktunya. Berapa jam seminggu kita mau ketemu sama role model yang kita pengen contoh, cari waktu, ngobrol, sharing. Jadi pokoknya aku jangan nunggu, bikin. Jangan nunggu sampai dapat passionnya, bikin, bangun. Itu yang sering mungkin bahasaku yang sering kitanya terlena sendiri. Kita cuma lihat kok orang ini gampang ya, kok ini oh ya karena dia pinter ya wajar. Enggak. Untuk bisa sampai sini nggak perlu pinter, yang penting punya passion. Tinggal dijahit berapa, oke aku pengen ini. Aku tanya nih sekarang sama kamu, resolusi tahun baru kamu kemana? Gitu. Konsisten ya kamu ingat setiap bulan? Aku ingat karena kita gitu. Boro-boro ngomongin passion dibangun orang lawang. Yang udah kamu bikin set resolusi tahun baru ya cuman biar lucu aja. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Ekar, Pak Warman. Nah, kalau enggak aku terusin dikit sekilas aja. Kalau emang mau ditanyain, gak usah panjang-panjang diskusinya di sini gitu ya Pak. Aku cuma ini aja. Ini aku mau ngomong tentang
ini time management.